Keluarga kami sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan kasus-kasus yang aneh yang mau gak mau berhadapan dengan Roy. Tapi ada pernah kejadian yang menurut saya paling aneh. Kejadian ini tentang jubah hantu yang sering muncul atau hilang siang atau malam. Sebelum jubah hantu itu menghebohkan masyarakat, Roy pernah meramalkan tentang hal itu. Siapa sih yang ngejar-ngejar aku? Pergi! Banyak banget sih lawannya. Pergi! 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 Pergi kamu, pergi! 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 Mimpinya serem banget. Apa mungkin tadi itu suatu petanda? Tapi petanda apa coba? Ya Tuhan. Ini gambar apa? Sepertinya kampung sebelah akan segera teror. Nggak boleh terjadi. Apa yang digambar Roy saat itu sangat menyeramkan. Tampak pohon dan bayangan hitam. Bahkan Roy takut dengan gambar yang dibuatnya sendiri. Akhirnya setelah itu Roy sering nggak tidur. Tumben kamu udah bangun. Mama baru mau bangunin kamu. Kamu kenapa? Kamu nggak tidur semalaman sampai pucat gitu mukanya, Roy? Roy, emang tidur semalaman, Mah. Kamu nggak tidur kenapa sih? Sakit? Hah? Enggak kok, tapi nggak panas badan kamu. Kamu mimpi yang aneh-aneh lagi ya? Gara-gara ini, Mah. Tuh bayangan ini pernah muncul di mimpi Roy. Habis itu kejar-kejar Roy. Mungkin itu mimpi buruk kamu aja kali. Roy semalam lupa berdoa ya, jadinya tidurnya nggak nyenyak deh. Enggak, Mah. Ini bukan mimpi buruk, Mah. Hantu ini bakal nyerang kampung sebelah. Akan ada teror lagi. Iya, Mah. Yaudah kamu mandi deh, siap-siap berangkat sekolah nanti telat, ya. Iya, Mah. Kayaknya hantu hitam ini akan segera menyerang kampung sebelah. Semoga Tuhan kasih perlindungan ke kampung sebelah. Jadi kamu habis ketemu hantu hitam itu, Roy? Iya, Nina. Walaupun cuma dalam mimpi sih, tapi Makanya kamu sering ngelamun, jadinya mikirin hantu itu kan? kalian juga tahu soal hantu itu? Ya Roy, aku tahu. Aku juga tahu kok, Roy. Nina kamu nggak usah ikut-ikutan. Kan Roy yang nanya ke aku. Aku nggak ikut-ikutan. Lagian Roy yang nanya ke aku. Kamu nggak usah GR. Kamu. Udah, stop.
Roy, aku tahu tentang hantu itu, tapi aku nggak tahu persisnya. Aku juga sih. Yaudah kasih tahu aja apa yang kalian tahu. Setahu aku, wujud hantu itu seperti bayangan, warnanya hitam dan bergerak cepat. Setahu aku sih juga gitu. Gitu doang informasinya. Wow, Ling, Ina, penting banget. Pokoknya aku harus cari tahu tentang makhluk itu. Jangan sampai mimpi aku jadi kenyataan. Jadi kan enak nih. Ini aja deh. Enak banget. Apaan tuh? Apaan ya tadi ya? Tadi ada apa ya? Perasaan gue ngeliat sesuatu, tapi kok nggak ada ya? Pada mikir aneh-aneh, mending gue tidur aja dah. Wah, bener-bener ngerjain gue nih orang nih. Lihat aja ya. Siapa sih yang ngerjain gue? Berani banget, ada 2 kali ya. Mau ngeliat gue marah ya? Oke, gue buktiin ya. Keluar nggak? Gue hitungnya 1, 2, 3. Setan! Kok sepi banget ya? Loh, kok bunyi lagi sih? Siapa sih lo? Kok bunyi lagi? Hantu bayangan! Hari ini satupun penumpang kagak ada. Gimana bini kagak mau ngomel? Lah ini motor kenapa berat begini nih? Hah? Aduh. Lebarannya nggak kenapa-napa. Tapi kayak bawa beras karung jadinya. Kayak ada megang. Aduh! Aduh! Makin hari banyak warga yang diteror sama makhluk yang menyeramkan itu. Saya jadi mulai gelisah. Juga takut kalau Roy terlibat dalam kasus itu. Kamu kok lesu banget sih? Kurang tidur lagi semalam? Ya mah, Roy gak bisa tidur mah. Roy kepikiran terus sama hantu yang datang di mimpi Roy. Ada yang mau datang? Roy juga gak tahu, Pak. Roy gak tahu itu hantu apa atau apa, tapi bentuknya menyeramkan. Dan yang Roy tahu, dia bakal neror kampung sebelah. Roy, bisa nggak sih sesekali kamu itu nggak berhubungan sama makhluk halus? Roy maunya juga gitu, Pak. Roy juga udah coba, tapi nggak bisa, Pak. Hantu itu tetap aja muncul di mimpi Roy. Roy, udah bisa nggak sih kita nggak bahas hantu-hantuan dulu? Kita udah mau telat nih. Udah yuk ah. Benar kata Koko. Udah, sekarang sekolah, belajar, jangan mikirnya macem-macem ya. Tapi Mak, Nggak ada tapi-tapian. Ya berangkat? Ya udah Roy, ambil tas Roy dulu ya. Ya. Cepat. Roy, mulai hari ini kamu harus hati-hati. Iya Roy, yang kamu hadapi setelah ini jauh berbeda dengan kasus biasanya. Kali ini lagi ngomongin hantu hitam itu lagi. Betul, kamu jangan sampai ketipu sama wujudnya. Kamu harus jeli kali ini. Ya teman-teman, Roy juga ada firasat buruk itu. Roy, cepat!
Iya kok, bentar. Ya udah Ling, Nina. Roy berangkat ke sekolah dulu ya. Ya. Roy bakal hati-hati kok, ya. Ya, Roy. Dadah. Pak RT, semalam hantu bayangan itu nyamperin ke rumah saya, Pak RT. Saya sampai pingsan, Pak RT. Pak RT, kemarin saya juga tuh Pak RT tuh. Didatengin sama tuh hantu. Tuh hantu ngeboncengin deh motor saya. Kayak jadi penumpang gitu. Dan pas saya jaga juga, itu hantu Pak RT. Ketuk-ketuk tiang listrik. Iya, Pak RT. Hantu bayangan hitam itu terus meneror. Terus saya harus pindah rumah gitu Pak RT. Ayo, Pak RT. Kayaknya kita harus pindah rumah, Pak RT. Semuanya tenang aja, nggak usah panik, Wallace. Pak RT, gimana nggak panik Pak RT? Ya ini udah takut banget ini. Ya baru denger warga ngomong aja cerita. Ini udah kecing-cing nih Pak RT. Sampai kecing. Kencing tuh kan. Dengerin nih ya, dengerin omongan saya. Bapak-bapak sama ibu-ibu, mendingan nih kita cari simbol-simbol agama. Kita pasangin di rumah masing-masing. Ya, misalkan nih, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kita pasangin tuh di atas pintu, ya kan? Nah, ibu-ibu juga nih, banyakin ibadah, baca doa, minta tolong sama Allah, biar kita dijauhin dari mana bahaya, gitu. Pak RT ngomong begitu di rumah udah ditempelin Pak RT. Udah Pak RT, udah doa, sholat udah. Bayangan kita masih datang aja. Kalau di motor gimana? Yuk, Roy. Yuk. Pasang tuh di plat nomor. Bentar Tulisan kok. Bismillahirrahmanirrahim, kan Di bisa. rumah, mau di kampung. Kadang-kadang Sama-sama aja hebohin hantu. coba dulu. Mana sih? Di Roy, buruan. Kita buang-buang waktu banget sih dengerin warga. Bentar lagi kok. Udah ya, kalau kamu nggak mau ikut juga, Koko pergi sendiri nih. Udah yuk ya. Yuk, Aku. Itu. Teman-teman, kasih aku lewat dong. Temen. Gak salah tuh kamu manggilnya. Iya, kan kami kan udah sering bilang. Kami nggak mau temenan sama kamu. Kamu nggak boleh lewat. Balik pulang sana. Adi. Teman. Adi. Masa Budi. Adi, ini buat sekolah jaga. Yuk. Adi. Bagus ya, teman sendiri kalian kerjain. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kalian ibu hukum berdiri depan tiang bendera. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapian. Sekarang ayo kalian ke lapangan. Teman-teman, kalian pulangnya jangan terlalu malam ya. Bakalan ada sesuatu yang terjadi. jangan sok tahu kamu Roy. Dasar anak aneh, kamu bohong. Saat di sekolah, Roy melihat akan terjadi sesuatu sama teman-temannya. Roy juga sudah kasih peringatan, tapi temannya malah tidak percaya. Sampai akhirnya beneran terjadi sesuatu. Harusnya tadi kita nggak lupa waktu mainnya. Kenapa? Kamu takut dimarahin Mami? Dasar anak Mami. Anak mami. Bukan kayak gitu. Aku ngerasa serem aja kita jalan malam-malam kayak gini. Nggak ada apa-apa lah. Buktinya dari tadi nggak ada hantu yang muncul. Tapi aku ngerasa serem aja. Aku jadi keingetan ucapan Roy tadi. Kamu ngapain mikirin kata-kata Roy? Paling dia bohong. Iya juga ya. Ngapain aku mikirin kata-katanya si Roy? Kayaknya ada yang ngikutin kita. Aku juga ngerasa sih.
tapi gak ada apa-apa. Palingan cuma angin. Mana nih? Gimana ya keadaan teman-teman aku? Aku jadi khawatir banget. Jaka dalam bahaya. Jaka! Kamu lari-larian mau kemana? Udah malam bukannya tidur. Pak, Mah, Roy harus keluar sebentar, Mah. Temen Roy dalam bahaya. Bahaya apa? Justru kamu keluar rumah malam-malam itu yang bahaya. Mau diculik bebek gombel? Pak, Roy serius, Pak. Papa lebih serius. Sekarang masuk kamar, tidur. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapian, tidur. Iya, Mah. Ling, Nina. Udah Roy, dengerin kata papa dan mama kamu. Tapi kan kasihan Jaka. Dia dalam bahaya. Gini aja. Ling, Nina. Kalian cari perhatiannya mama sama papa aja. Roy nanti diem-diem keluar, ya. Jangan ada maling. Oh, tepung saji yang jatuh. Tikus kali ya, Pak ya? Tidur. Tolong! Jaka, ternyata dia udah deket. Jaka! 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 Gimana cara nolonginnya? Jaka! Jaka bangun, Jaka! Jaka! Bikin apa lagi sih? Ayo coba lihat. Bantu, Roy, bantu Roy. Mak coba lihat ke kamar Roy. Aduh, Pak! Papa! Pak! Iya. Apa, Ma? Waduh. Jangan Roy kabur. Anak bikin jantungan terus deh. Bentar, Papa cari dulu. Mama ikut. Roy kok nggak ada di kamarnya ya, Bi? Di luar. Kita susul terus. Ayo. Oke. Fokus. Oke. Aku harus fokus nolongin Jaka. Rasanya enak banget sih. Pergi, tolong! Ada suara apa ya? Kayak minta tolong. Tapi kalau kuntilanak kan suara perempuan. Ini suara anak-anak. Hei, siapa di situ? Tolong Pak! Pak
tolong Pak. Ya ampun, nak. Ngapain kamu main di sini? Tuh kan mau jatuh. Udah, ayo. Udah, kamu di sini aja ya. Pak, saya mau tolongin teman saya Pak. Dia masuk ke dalam lubang itu Pak. Ya udah, kamu di sini aja ya. Biar bapak yang tolong. Iya Pak. Jaka. Pak, bisa Pak? Nah, Jaka. Aduh. Pak, kita bawa ke sana aja ya Pak. Iya. Kita bawa ke sana yuk. Hati-hati Pak. Iya. Itu Roy, Pak. Hah? Roy, kamu ngapain sih di sini? Kamu itu, papa sama mama kan udah larang kamu keluar rumah. Tapi Pak, untung ada anak bapak. Kalau tidak ada anak bapak, anak ini tidak tertolong. Ya sudah Pak, saya pamit dulu ya. Mau nganterin anak ini. Jadi Pak. Ayo kita pulang. Ayo. Loh, Tunggu, orang cuma bantu doang, tunggu. Baru kali ini ada hantu gentayangan yang sengaja memancing Roy. Seperti sengaja minta ditangkap. Tapi yang namanya hantu pasti sulit ditangkap. Kok aku jadi merinding gini ya? Kayaknya ada yang gak beres. Hei, setan, jin, demit! Jangan ganggu! Ah! Ya Tuhan. Pak, Bapak kenapa Pak? Pak bangun Pak. 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 Bapak kenapa Pak? Pak, Bapak nyari sesuatu? Tadi ada penampakan. Penampakan? Maksud Bapak hantu hitam itu? Iya, tadi ada hantu hitam. Serem. Terus dia pergi kemana Pak? Bapak juga nggak tahu. Tadi begitu Bapak lihat, terus Bapak pingsan. Jadi Bapak nggak tahu dia pergi kemana. Bapak pingsan karena lihat dia, abis itu Bapak nggak tahu dia kemana. Aneh. Sebenarnya kemauan dia itu apa sih? Pusing pada saya. Sehari tidak ada yang laku. Nasib. Kok seperti ada orang menangis ya? Dek, sampean kok nangis kenapa, Dek? Dek. Aduh, Pak. Roy kemana sih? Tuh anak itu hilang terus. Udah, Mama bawa mobil aja pulang. Papa yang lanjut cari Roy, ya? Nggak bisa lah, Mama mana tenang kalau Roy belum ketemu. Itu Roy, Pak. Roy! Mama, Papa. Nak, dari mana aja sih kamu? Kamu tuh mau bikin Mama jantungan ya? Hilang terus, kabur terus. Maaf, Ma. Tadi Roy mau bantuin hantu hitam itu. Dia sebenarnya gak jahat. Dia gak sepenuhnya hantu. Roy mau bantuin dia. Dia butuh banget pertolongan, Ma. Pa. Ini udah malam banget, ayo kita pulang. Pa, tapi harus bantuin dia, Pa. Roy juga harus kasih tahu warga. Besok aja, ya. Ayo nurut, kita pulang. Bu. Bu, tunggu, Bu. Bu, mau kemana, Bu? Bu, jangan lari, Bu. Tunggu, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, jangan lari, Bu. Tunggu, Bu. Mana, Bu? Bu. Roy. Bu, tunggu, Bu. Bu. Roy, bangun Bu, sayang. tunggu, Bu. Roy. Bu. Bu. Roy, kamu mimpi buruk lagi.
gambar siapa itu, Roy? Roy kenal sama orang itu. Ini kan orang ini yang muncul di mimpi Roy. Roy yakin, Pak, orang ini pasti tahu jawaban tentang hantu hitam itu. Kamu masih kepikiran hantu itu lagi, Roy? Kayaknya hantu itu mau minta tolong, Pak. Tapi hantu itu kan udah neror warga kampung. Enggak, Pak. Dia kayaknya gak sepenuhnya makhluk gaib, Pak. Kayaknya dia itu bukan bener-bener hantu. Udah deh, kita bahas besok aja ya. Ini udah malam banget. Kamu harus tidur. Udah lanjut besok aja, ya? Iya, Ma. Saya nggak tahu siapa perempuan yang digambar Roy itu. Tapi Roy yakin perempuan yang digambar sama Roy itu berhubungan dengan hantu itu. Hantu bayangan yang meneror kampung. Gimana ini Pak RT? Kenapa kampung ini masih aja diganggu hantu bayangan hitam itu? Nanti kamu jangan lama-lama ngomongnya ya. Telat loh nanti sekolahnya. Iya, Ma. Mendingan kalian tenang dulu, semuanya tenang. Permisi. Permisi, awas. Kalau nggak aman, Pak RT. Pak RT, saya cuma mau kasih tahu, Pak. Sebenarnya hantu bayangan itu nggak sepenuhnya makhluk gaib. Kamu anak kecil so tawa. Mau tahu apa kecil? Iya nggak? Bapak Ibu, tolong percaya sama saya. Hantu itu berniat baik, dia cuma minta tolong doang. Baik gimana? Hantu itu nakut-nakutin kita, ya nggak? Udah Bapak Ibu tenang aja, jangan kasar sama anak saya. Udah Roy, kita berangkat sekolah aja. Permisi Pak. Ya, ya Bu. Gimana Pak RT nih? Sama kabar Pak RT. Sama orang-orang itu. Niat kamu baik mau nolongin malah pada kayak gitu. Tapi gak ada niat baik yang percuma, Mah. Tuhan pasti tahu dan juga nolong kita kalau kita berniat baik. Ya, tenang. Semuanya tenang. Pokoknya permasalahan hantu bayangan hitam itu kita cari solusinya sama-sama. Ya, bareng-bareng. Kami kan sudah bilang Pak RT, panggil dukun aja biar terornya cepat berakhir. Benar Pak RT. Panggil dukun Pak RT. Iya Pak RT. Kami semua udah nggak tahan dengan teror ini. Ya nggak Bapak-bapak? Iya benar. Pak RT, masalah di kampung ini udah gede banget. Kita tiap hari diteror hantu bayangan terus. Iya Pak RT. Benar tuh Pak RT. Betul Pak RT. Kalau Pak RT tidak bisa ngatasin masalah ini, lebih baik berhenti aja di RT. Iya. Jangan. Tenang. Sebentar lagi. Pokoknya habis ini saya panggilin dukun yang paling mujarab. Nah gitu dong. Itu dong udah. Panggil. Mbak beneran bisa usir hantu bayangan hitam itu? Kamu nyebelin saya. Saya bisa kirim sandal ke rumah kamu. Jangan, Mbah, jangan. Saya bukan ngeremehin Mbah. Saya cuma nanya aja, Mbah. Kamu lihat saja sewaktu saya melawan hantu itu. Jadi kapan kita mulai buat ngusir itu hantu bayangan hitam, Mbak? Kapan aja bisa. Asal ada bayarannya. Jaminannya saya. Pokoknya Mbak kerjain dulu. Oke.
kuat ya. Betul. Hantu ini benar-benar kuat. Untung saya bisa menangani. Nggak percuma kita panggil Mbah. Walaupun bayaran mahal juga ya. Soal makhluk gaib, saya jagonya. Saya akan bawa pulang. Mau saya jadi peliharaan. Kalau jadi peliharaan jangan sampai lepas lagi ya Mbak ya. Jangan dibalikin kemari lagi, Mbak. Tenang saja, tenang saja. Aduh gimana sih Mbak? Meski Pak RT sudah memanggil dukun yang sangat tersohor, ujung-ujungnya kampung masih diteror dengan hantu bayangan hitam. Suasana kampung makin gak nyaman. Saya pribadi juga ngerasain itu. Walaupun saya belum pernah melihat hantu itu secara langsung. Kepala gue puyeng banget, Dan. Hari ini mana nggak dapet sampingan lagi, aduh. Beli lagi, Bang. Oh, apaan? Apaan tadi? Tahu apaan? Apaan sih tadi, hitam-hitam? Tahu apaan? Kenapa jadi di atas? Ini apa ini? Bro, ini apa, Bro? Hantu bayangan. Hantu. Laras, kamu di mana, Nak? Laras. Laras, stop! Stop! Jangan berantakin rumah ini lagi, Laras. Laras, berhenti, Nak. Ibu minta maaf. Laras, maafin Ibu ya. Ibu tahu Ibu salah. Ibu betul-betul menyesal, Laras. Tolong maafin Ibu ya, Nak. Ibu kangen sekali sama Laras. Laras! Mama sering-sering gak masak dong. Biar kita makannya di luar terus. Maumu itu. Papa yang tekor. Tapi kasihan juga ya si Koko sama kakek nggak bisa ikutan. Tapi kan kita udah beliin ini. Mama, Roy, lihat deh, itu perempuan kok kayak ada di gambar Roy kemarin. Iya, menurut Mama juga mirip. Ya nggak, Roy? Kayaknya sih gitu, Mah. Yang kayak di gambar Roy. Kita ikutin aja yuk. Kita jadi ngikutin ibu-ibu itu deh. Papa sih pakai ngasih tahu Roy. Papa lagi yang salah. Gimana caranya Ibu nolong kamu ya? Ibu harus gimana lagi, Laras? Ya ampun. Gak salah nih kita ngikutin orang kayak gitu. Mama juga berasa kayak penjahat ini, Pak. Kalau ketahuan piye ini, Roy? Mama sama Papa jangan berisik dong. Nanti malah ketahuan sama dia. Tunggu aja. Lain kali Mama sama Papa jangan berisik dong. Ya maaf. Papa nggak mau kayak gini lagi dah. Ya ampun, Pak. Itu hantu bayangan benar-benar ada, Pak. Kita kejar ibu itu aja yuk. Roy gak mau ibu itu kenapa-napa gara-gara hantu bayangan itu. Aduh, ya. Laras.
Apakah itu kamu, Nak? Laras. Gawat. Apa, Roy? Kamu lihat apa? Itu ibu yang tadi, Pak. Ma. Kita harus cepet sebelum ibu itu kenapa-napa. Laras. Maafin Ibu. Semua ini salah Ibu. Bu, seharusnya aku yang minta maaf. Aku sudah lancang, Bu. Tapi Bu, tolongin aku, Bu. Iya sayang, Ibu akan nolong kamu. Tapi gimana caranya? Kamu sabar dulu ya, Laras. Kayaknya hantu itu gak mau mencelakai ibu itu. Iya bener, Roy. Lagi ngomong apaan ya? Siapa itu? Roy, bukannya kamu yakin kalau hantu bayangan hitam itu bukan sepenuhnya makhluk gaib? Iya, Pak. Roy yakin kok. Hantu itu aslinya manusia. Tapi kok bisa sih Roy manusia jadi hantu? Itu, Mah. Roy juga bingung situ. Tapi Roy sempat lihat, Mah. Ada arwah nenek-nenek yang mengawasi hantu hitam itu. Saya dan papanya Roy bingung dengar cerita itu. Apalagi Roy bilang ada arwah perempuan tua yang mengawasin hantu itu. Yang jelas hantu bayangan itu terus meneror kampung. Semua itu bikin Roy makin kepikiran. Roy merasa hantu itu benar-benar butuh pertolongan. Tapi Roy nggak tahu gimana caranya sampai akhirnya jawaban itu datang. Laras, jubah ini nenek kamu dapatkan dari seorang raja. Tolong, jangan bunuh saya, tolong! Ampun! Ampun, tolong, jangan bunuh saya, ampun! Siapa di sana? Berani-beraninya! Tuanku baik-baik saja? Iya, jadi kamu yang melakukannya. Terimalah jubah ini. Jaga baik-baik jubah ini. Jangan sampai disalahgunakan. Dengan segala hormat, Tuanku. Jubah ini yang membuat nenek kamu sangat dihormati oleh para priai. Dan juga dengan warga. Nenek kamu sangat diseganin. Makanya dulu keluarga ibu juga nggak ada yang berani macam-macam. Pas banget, Bu. Di sekolah, Laras jadi ratu di pentas. Kayaknya jubah ini pas deh buat Laras. Enggak. Sembarangan kamu. Ini itu bukan jubah biasa. Ingat ya, ibu tidak pernah kasih kamu untuk pakai jubah ini. Tapi, Bu... Udah, nggak pakai tapi-tapian. Pokoknya sekali enggak, tetap enggak. Ngerti? Ibu! Laras? Ibu, pertunjukan Laras sukses loh, Bu. Apaan ini? Ngapain kamu pakai jubah itu? Kan udah berapa kali ibu bilang, jangan pernah pakai jubah ini. Udah mau jadi pembangkang kamu. Ibu kenapa sih? Ibu kenapa marah-marah sama Laras? Gara-gara jubah ini? Lara juga nggak pernah marah kalau ibu nggak datang di pertunjukan Laras. Emang apaan sih istimewanya jubah ini?
kurang ajar. Kamu sama aja gak menghargai nenek kamu. Ibu sumpahin kamu akan kena batunya atas perkataan kasar soal jubah ini. Arwah nenek kamu akan selalu menghantui kamu atas perbuatan kamu. Ngerti? Jadi hantu itu sebenarnya Laras yang selama ini terkurung di jubah neneknya sendiri. Roy harus tolong. Jadi sosok jubah hitam yang gentayangan itu emang bukan hantu, tapi Laras yang terkurung perkataannya sendiri, Roy. Iya, Mah. Roy itu gentayangan, minta dibukain jubahnya. Kalau gitu, kamu harus nolong dia, Roy. Ya kok, Roy pasti bantuin Laras. Tapi Roy harus tahu dulu rumahnya Bu Gendis. Kamu tenang aja. Nanti papa sama mama pasti akan bantu kamu. Iya, Pak. Roy, ngapain kita kesini? Roy mau tahu, Pak, di mana rumahnya Bu Gendis. Kenapa ke pohon ini, Roy? Soalnya kemarin malam Bu Gendis ke pohon ini, Mah. Pak, Mah, Bu Gendis rumahnya di kampung sebelah. Bu Gendis jual nasi uduk. Ya kita ke sana, Pak. Ayo. Maaf Pak, Bu. Roy, lihat perempuan mirip seperti yang ada di sketsa ini nggak? Ini Bu Gendis kan? Iya. Bapak sama Ibu tahu rumahnya di mana? Tahu, saya sering beli nasi uduk di rumahnya. Tapi rumahnya di kampung sebelah di Jalan Kamboja, Pak. Makasih infonya ya. Sama-sama. Mau makan di sini atau mau dibawa pulang? Enggak, Bu. Roy kesini mau ngomongin soal anak Ibu. Anak Ibu terkurung dalam jubah Ibu kan? Kalau kalian pada nggak mau makan, ya udah silakan pulang. Bu, belum lama ini Laras pernah nemuin Ibu kan? Laras itu dia menyesal dan mau minta maaf, Bu. Hah, dari mana kamu tahu? Kamu jangan so tahu deh. Maaf Bu, Roy anak kami ini memang punya kemampuan istimewa. Dengan mata batinnya dia bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia lainnya. Ya, dan niat kami kesini bukan untuk mengganggu. Anak kami ini bermaksud untuk mau membantu ibu dan juga anak ibu, Laras. Ya udah kalau kayak gitu, kita ngobrol di dalam aja ya, Pak. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Laras. Tolong, saya ingin sekali menolong Laras. Kalian mau kan bantu saya? Ya biar ini jadi pelajaran kita bersama juga Bu. Supaya Ibu nggak lagi menyumpahi anak sendiri. Karena biar gimana pun, ya ucapan orang tua itu doa. Kalau sampai didengar Tuhan, inilah akibatnya. Laras sampai terkurung di jubahnya sendiri dan mengganggu orang-orang. Padahal sebenarnya dia minta tolong. Laras itu anak saya satu-satunya, Bu. Saya ingin sekali dia kembali. Roy, saya mohon, kamu mau kan bantuin saya? Penampakan itu neneknya Laras. Ternyata dia itu adalah anak kandung Ibu. Ibu itu adalah anak kandung Laras. 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 Ibu itu adalah anak kandung
neneknya Laras sendiri yang buat Laras terkurung di jubah itu. Lalu anak saya bisa diselamatkan, Roy? Bu, kalau saya boleh tanya, sebelum neneknya Laras meninggal dunia, apa yang disukai sama neneknya Laras, Bu? Neneknya Laras itu suka banget sama Siri. Sekarang jebakannya udah jadi. Kita tinggal ngumpet aja. Ayo, Roy. Bu. Saya nggak akan lupa dengan kejadian yang mencekam di malam itu. Semua orang tegang menunggu kemunculan hantu itu. Roy, lama banget sih, Roy. Oke, Bu, sesuai rencana, Bu. Sekarang, Bu. Ibunya yang bisa menuntaskannya. Ya, Bu. Roy mohon, Bu. Ibu pasti bisa. Laras, gimana ya? Hilang ya, Roy? Laras, gimana ya? Hilang ya, Roy? Bu, Laras di dalam pohon, Bu. Masa sih hantu bayangan bisa ada di dalam pohon? Percaya banget. Laras! Tolong kembali, Nak. Ibu. Itu dia. Itu si Laras. Laras. Maafin Laras ya, Bu. Maafin Ibu juga, Ras. Ibu janji, Ibu gak akan pernah nyumpah-nyumpahin kamu yang gak benar lagi. Sekarang waktu kita bakar bareng-bareng itu. Saya harap Ibu gak nyumpahin anaknya sendiri lagi.
Karena ini semua adalah karena buruk dari ucapan ibu. Iya, Roy. Dan juga semoga dengan kejadian ini Laras gak lagi bantah sama orang tuanya dan juga ngomong kasar. Ibu, maafin Laras ya, Bu. Laras janji, Laras gak akan ngulangin lagi. Iya, Nak. Maafin Ibu juga ya. Barang-barang dari nenek itu jangan ada yang ketinggalan. Harus dibakar semua. Supaya gak datang lagi malapetaka. Terima kasih banyak ya, Roy. Setelah kejadian itu, Bu Gendis menjual rumahnya. Dia dan Laras pindah entah kemana. Lingkungan tempat kami tinggal sudah bebas dari teror. Dan kembali kita menjadi damai. Sebaiknya kita sebagai manusia selalu bersyukur dan jangan banyak mengeluh. Harus rajin beribadah. Semua dijauhkan dari mara bahaya. Amin.